Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasihanilah dan dampingilah kami dengan sabdamu daya rohmu. Kami mohon berilah kami rezeki untuk bekal perjalanan, ialah Yesus pemimpin kami yang menjadi perantara kami di hadapan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan semua sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, semakin mengarahkan seluruh kehidupan kami untuk semakin terarah kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 36. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu.
maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, beriman secara mendalam berarti mempercayakan diri dalam penyelenggaraan kasih Allah semata-mata. Kedalaman iman seseorang sungguh teruji ketika dihadapkan pada situasi penuh risiko yang berada di luar kendalinya. Inilah yang dialami Petrus dan para murid lainnya. Mereka takut karena perahu mereka diombang-ambingkan gelombang. Petrus yang takut tenggelam ditegur oleh Yesus. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Orang yang beriman dangkal, mudah cemas dan khawatir di hadapan tantangan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang hari ini diperdengarkan oleh gereja kepada kita sungguh-sungguh diajak untuk merenungkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang beriman. Apakah benar iman kita kepada Yesus sudah sungguh-sungguh mendalam? Apakah ketika kita mengalami berbagai tantangan, rintangan, penderitaan dalam hidup ini, kita gampang untuk melarikan diri dan menyangkal Tuhan? Ataukah kita dengan tetap teguh berdiri karena kita yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, terkadang dalam menjalani kehidupan kita ini ada banyak tantangan, angin sakal yang melanda kehidupan kita. Akibatnya perahu kehidupan yang kita dayung terkadang kandas atau tidak bisa maju atau diombang-ambingkan oleh angin sakal kehidupan di dunia ini. Kadang-kadang kita tidak mampu untuk melangkah maju karena kita terlalu mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Kalaupun kemudian Tuhan datang menghampiri kita untuk menemani perjalanan kita, kadang-kadang kita tidak tahu dan tidak mengenal Dia. Seperti yang dialami oleh para murid dalam bacaan Injil tadi. Mereka menyangka bahwa Yesus itu adalah hantu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai orang-orang beriman, kita jangan pernah takut dan bimbang dalam mengayungi samudra perahu kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Ia selalu berjalan bersama dengan kita, dan Yesus selalu berkata kepada kita, "Jangan takut dan jangan bimbang." Setiap gelombang kehidupan yang kita alami tentu akan berakhir apabila kita mengundang Yesus untuk selalu berjalan bersama dengan kita dalam mengarungi dan mengayu perahu kehidupan kita masing-masing. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, tentu kita ada banyak mengalami tantangan-tantangan dalam kehidupan kita ini. Tapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu, yakin dan percayalah supaya Tuhan selalu hadir bersama dengan kita untuk berjalan bersama dengan kita. Jangan kita ragu-ragu seperti Petrus yang ragu. Ia sudah tahu bahwa Yesus itu yang berjalan di atas air. Tapi ketika minta untuk berjalan di atas air, dia ragu-ragu. Akhirnya ia hampir tenggelam.
lalu berteriak minta tolong Yesus. Mau menyampaikan pesan kepada kita bahwa terkadang kita begitu gampang mengatakan percaya kepada Tuhan, tetapi ketika sakal kehidupan ini melanda kita, terkadang kita lalu tenggelam karena kita bimbang dan ragu. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin membuat kita menyadarkan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang untuk selalu sungguh berserah diri dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.